sepanjang begini boleh lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Ada kabar baik pada hari ini karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Mari kita tidak khawatir, tidak takut. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Terima kasih. Mari kita satukan hati untuk kita bersyukur lewat pujian penyembahan pada pagi hari ini atas setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya untuk baik beri bersama-sama. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya angkat suaramu dan katakan, ku mau memujimu, ku selalu, hanya kau yang layak disembah. Haleluya. Bahu kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari menyembah Dia, bermazmur meninggikan nama Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk kami sembah. Sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Kau yang layak ditinggikan. Kami menyembahmu, Yesus, Kau Allah satu-satunya, Kau yang layak untuk disembah. Sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, hanya Kau yang layak. Oh Yesus, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas. Boleh sama-sama angkat tangan kita dan katakan, oh, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi agungkan namanya. Oh, sebab Kau terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan dan kami percaya kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau yang berjalan terus mendampingi setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kami percaya Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami dan kami siap untuk memberikan pujian yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah kota benteng hidup kita. Amin. Yeay. Bersama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Bersama-sama katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kebenaran. Bersama-sama katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yang percaya Tuhan benteng hidup kita, katakan haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Bersama-sama katakan, Kau mengangkatku, amin, ke atas gunung batu, Kau beriku kebenaran. Come on, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Tepuk tangan sama-sama, musik memuji Tuhan. Haleluya. Come on. Yeah. Bersama-sama katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku
bersukaku, sanggup tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Di sini yang sedang bersuka cita, mungkin keadaan hidup kita nggak selalu bersuka cita ya. Tapi kita mau sama-sama yakin dan percaya, sukacita kita yang sejati hanya berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah, Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Mari sukacita memuji Tuhan, amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. One more time, kulihat janji Allah, terima janji Allah. Ku terima janji Amin. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Kadang hidup kita boleh nggak stabil ya, tapi kita punya Tuhan yang selalu berikan kita sukacita, amin. Apapun musim kehidupan kita mau sama-sama yakin dan percaya Tuhan selalu serta kita. Jangan takut akan apapun, amin. Kegirangan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan iman, amin. minyak Yang baru dicurahkan,
haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehidupan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehidupan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masih kuat berdiri, amin Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau lebih lagi menyembah Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Buat kasih sejati-Mu atas kehidupan kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan.
berjalanlah denganku. Saya serahkan kepada Tuhan. Aku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karuniamu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapak, terima kasih. Tuhan terus berjalan bersama kami. Kami tahu tanpa Tuhan kami pasti tersesat. Jalan-jalan kami selalu dituntun oleh Tuhan. Untuk itu kami terus menetapkan hati kami untuk selaras dengan hatinya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya perjalanan ini menjadi perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Arahkan kami, bahkan paksa kami kalau kami lari dari jalan-jalannya Tuhan. Kami dengarkan firman Tuhan, dan setiap firman yang kami dengar jatuh di tanah yang baik dalam hidup kami, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan banyak buah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan setiap apa yang kami dengar, kami putuskan, kami akan melakukannya, karena itu kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk kasih salam kiri kanannya, bilang, saya senang sekali lihat kamu hari ini. Terima kasih. Apa kabar GBT? Luar biasa? Coba lihat kiri kanan yang wajah luar biasa dulu, coba lihat baik-baik. Luar biasa enggak? Kasih tahu pukul sebelahnya, bilang ini, kamu yakin kamu luar biasa? Amin. Jangan datang ibadah seperti datang ke kuburan ya. Kayaknya sedih, sepi, nggak ada orang apa-apa. Hari ini gairah kita harus lebih besar dari apapun. 6 hari kita berjuang di dalam hidup ini, betul? Hari Minggu adalah kita menselebrasi semua, merayakan selama 6 hari ini. Banyak jatuh dan gagal, berhasil dan sukses, itu patut dirayakan. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Gideon, ngerti ya? Gideon sajalah ya, oke. Saya akan kasih judul untuk hari ini adalah harapan adalah benteng terakhir dari iman. Nah, jadi pastikan Anda sadar bahwa harapan itu benteng terakhir. Jadi orang kalau nggak punya harapan, gampang sekali digagalkan, dihancurkan dalam kehidupan. Nah, Bapak-Bapak Ibu punya harapan semua? Punya, yakin? Yakin ya? Jangan sampai gini, mau punya harapan. Tahu sih Tuhan akan memberikan harapan buat kita. Tapi harapan yang kita harapkan itu nggak pernah terjadi. Hati-hati juga, kita berkata bahwa saya senang dengan harapan Tuhan dan Tuhan akan mengerjakan harapan saya. Pastikan dulu harapan yang kita punya itu selaras dengan Tuhan. Saya satu kali datang orang yang sakit dan bilang begini, Pak doakan saya. Kenapa? Saya sakit. Kenapa didoakan? Sampai di sini masih benar, saya ingin sembuh. Lalu saya tanya, kalau sembuh mau jadi apa? Mau buat apa? Ya sembuh aja. Terlalu egois, hanya mengharapkan dia sembuh. Padahal segala sesuatu dalam hidup kita itu ada tujuannya. Amin. Saya setuju Anda sembuh. Tapi apakah Tuhan kalau menyembuhkan Anda, terus Anda tidur-tidur di tempat tidur, senang-senang? Enggak, pasti ada tujuan. Amin ya. Karena harapan itu menjadi benteng terakhir dari iman kita. Kenapa saya sebut benteng? Emang kenapa kalau orang enggak punya harapan? Harapan adalah begini, itu yang terus kita kejar selama hidup kita. Percayalah tidak ada satupun dalam hidup kita ini, kalau kita enggak punya harapan berarti kita enggak punya tujuan. Amin. Pastikan dulu Bapak Ibu punya harapan. Dalam hidup, dalam berkeluarga, punya anak, semuanya ada harapan ya, betul ya.
Enggak sekedar gini, saya pengen punya anak Pak. Kenapa? Pengen punya anak aja, enggak ada begitu. Saya membayangkan ada rencana-rencana yang kamu siapkan. Dan kamu sadar rencana itu bukan sekedar untuk menyenangkan daging kita, tapi juga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi. Katakan amin. Jadi kita harus sadar gini, rencana itu enggak boleh egois. Rencana itu harus kita selaraskan dengan hati Tuhan. Ada yang begini gini, saya rencana Pak menjadi orang sukses. Oh, it's good karena firman Tuhan bilang begitu, betul? Tapi pertanyaan yang kita harus jawab, kalau kamu udah sukses, kamu mau bikin apa? Halo? Karena banyak orang nggak tahu dia mau bikin apa. Yang penting saya sukses lah. Dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah, senang. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu punya rumah? Gak banyak orang jawab. Saya berdoa, kita bukan sekedar berharap sesuatu, tapi kita tahu apa harapan yang kita minta itu apakah betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya akan buka ini. Firman Tuhan bilang begini. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan punya rancangan buat kita, betul ya? Dan rancangan itu waktu diberikan sama kita, itulah menjadi harapan kita. Apa rancangannya? Dia bilang gini, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ingat ya, Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Ada orang bilang begini, pantes sih sakit, pantes sih susah, habis gak ke gereja sih, gak doa sih. Tuhan itu gak sejahat itu loh. Jangan pernah kita menghakimi orang dengan begitu. Pantas hanya berangkul, gak pernah perpuluhan sih. Tuhan itu bukan debt collector, Tuhan itu bukan hal-hal yang membuat kamu menderita dalam hidup. Itu pengalaman paradigma yang salah. Apa buktinya? Yesus mati ketika kita masih berdosa. Dia gak melihat kita baik dulu, benar dulu, baru saya mati. Tapi kenapa terjadi Pak? Kan orang-orang yang seperti itu yang meninggalkan Tuhan. Waktu dia meninggalkan Tuhan, waktu dia nggak setia sama Tuhan, waktu dia tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan, ini dia, iblis ambil keuntungan. Amin. Kenapa Anda perlu, jangan, kan banyak ini orang-orang menghakimi dengan begitu, oh sakit sih, nggak perpuluhan. Apa hubungannya perpuluhan dengan sakit penyakit? Ada belalang pelahap, belalang pergi, belalang pindahan. Tapi yang mengerjakan itu iblis. Karena engkau enggak setia mengerjakan apa yang kamu harus kerjakan. Enggak pernah Tuhan bilang ini, kalau kamu enggak setia menyembah aku, sakit penyakit kamu, miskin kamu. Enggak ada loh, rancangannya damai sejahtera. Amin. Bukan kecelakaan. Dia bilang gini, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan itu janji, covenant. Artinya kita dikasih janji supaya kita punya harapan untuk menggenapinya. Amin. Makanya harapan itu menjadi penting Pak, Bu. Jangan hidup tanpa harapan. Kenyataannya sekarang rumah saya masih susah, masih ngontrak. Betul itu realita. Tapi kebenaran bilang rancangan Tuhan itu besar buat hidupmu. Harusnya kita yang memutuskan, kita mencari kebenarannya dan kita memperkatakan janjinya. Tuhan, bukankah engkau yang berjanji bahwa engkau akan mengangkat aku naik bukan turun? Sekarang punya harapan enggak kalau kita tahu janjinya? Nah masalahnya orang-orang enggak tahu firman, kemudian dia bikin harapan. Pertanyaannya, apakah harapan itu selaras dengan hati Tuhan? Ibrani 6 ayat 19, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman. Kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya mau garis bawahi saja tentang pengharapan. Pengharapan itu seperti sau, jangkar. Kapal kalau sandar berhenti dia harus turunkan jangkar. Kalau enggak turunkan jangkar, tiba-tiba nanti satu hari entah di mana lagi kapalnya. Tapi karena ada sau, jangkar yang kuat, dia aman. Amin ya. Kapal itu pasti aman. Nah,
Kata pengharapan di situ dalam bahasa Ibraninya tikwa. Tikwa itu tali penghubung. Makanya kan nggak ada jangkar wireless, nggak ada toh. Pernah lihat jangkar wireless? Jadi kalau kita punya harapan, dia harus terhubung dengan apa? Dengan tujuan-tujuan Tuhan. Kamu punya harapan, bagus. Tapi pastikan harapan kamu itu selaras dengan hatinya Tuhan. Amin. Jangan bikin pengharapan-pengharapan yang enggak ada selaras dengan hati Tuhan. Percayalah, kita enggak akan mencapai harapan kita. Contoh, saya bilang gini, Tuhan, saya ingin jadi hamba Tuhan yang dikenal di mana-mana. Bagus enggak? Bagus, karena saya bisa memberitakan Injil. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu menjadi hamba Tuhan yang dikenal di mana-mana? Ketika aku enggak bisa menjawabnya dengan benar, berarti saya sudah jalan dengan tujuan saya sendiri. Amin. Itu sebabnya kita datang beribadah supaya tahu apa ya lewat firman Tuhan harapan yang benar buat hidup saya. Betul, saya enggak dipanggil jadi hamba Tuhan yang besar di media, enggak. Saya enggak minta itu. Tahu yang saya minta satu, kalau saya jadi hamba Tuhan, biarlah setiap kali saya menyampaikan kebenaran, itu menginspirasi orang-orang yang mendengarkannya. Itu saja kok. Bukan supaya saya dikenal, supaya saya hebat, luar biasa. Enggak diundang juga enggak apa-apa. Buat apa diundang kalau enggak ada pengaruhnya? Betul? Tapi kita ini berguna karena kita ada gunanya. Harapan itu membuat kita jadi berguna, Pak, Bu. Miskin enggak apa-apa, susah enggak apa-apa. Enggak punya apa-apa sementara ini enggak apa-apa. Tapi bikin harapanmu dan pastikan harapanmu itu selaras dengan Tuhan. Kita pernah dengar gini kan, aku enggak pernah pikirin loh. Aku enggak pernah minta. Tapi tiba-tiba ada orang kirim durian sama saya. Padahal saya sedang nunggu-nunggu durian. Tuhan baik ya, Tuhan ngerti harapan saya. Itu enggak bukan harapan Tuhan itu. Masa harapan Tuhan kasih kamu durian? Harapan Tuhan kasih kamu beras gitu. Terlalu kecil lah kamu bikin Tuhan. Tiba-tiba saya pengen menolong orang, gak tahu gimana caranya. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada saya, ini bawa nih, tolongin dia. Itu benar tuh harapan Tuhan. Karena setiap harapan gak ada untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin. Jadi pastikan hari ini kamu sadar bahwa harapan yang kamu bangun itu benar. Itu juga yang Tuhan mau. Banyak orang bilang begini, saya kasih perpuluhan ke gereja tiap minggu, tiap bulan. Persembahan tiap minggu. Supaya berkat-berkat saya dipelihara sama Tuhan. Jangan gitu dong. Bukan begitu. Saya kasih perpuluhan. Saya kasih persembahan. Ingat ini. Karena itu ucapan syukur saya sama Tuhan. Tuhan sudah pelihara saya, bukan berlimpah. Amin. Tapi karena Tuhan sudah pelihara saya seminggu ini, banyak hal-hal yang Tuhan tolong saya. Enggak selalu baik keadaan saya, tapi saya lihat tangan Tuhan itu bekerja. Sehingga hari ini saya mengucap syukur. Aku enggak pernah suruh orang perpuluhan di gereja, karena kalau kamu enggak kasih perpuluhan terkutuk. Ada belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan nanti datang kepada usahamu. Enggak begitu saya. Kamu diberkati sama Tuhan? Diberkati. Naikkan ucapan syukur. Tuhan itu kaya. Amin. Sangat kaya. Kamu kasih uang, Tuhan enggak butuh uang kamu karena di sorga itu enggak ada uang. Emang pernah dicatat di Alkitab bahwa nanti di sorga banyak uang? Apa yang dicatat? Emas dan perak, betul ya? Uang itu cuma alat tukar. Makanya kalau kita enggak hati-hati sama uang, uang itu jadi penyembahan baru. Namanya mamon. Kata mamon itu roh yang ada di dalam sebenarnya dia benda tapi disembah menjadi pribadi. Namanya mamonas. Hati-hati, punya uang harus Pak, tapi uang itu tetap harus jadi hamba. Bukan jadi Tuhan kita. Kapan dia jadi Tuhan? Gampang lihatnya. Waktu kita enggak punya uang, kita resah, kita gelisah, kita enggak mau lagi datang sama Tuhan, Allah, Yesus Kristus. Itu berarti uang kita udah menjadi Tuhan kita.
Amin. Saya berdoa supaya Anda hari ini temukan sesuatu yang besar dalam hidupmu, yang itu memang harapannya Tuhan lewat hidupmu. Ingat ya, Tuhan tidak tertarik untuk kita melayani orang lewat kita. Tuhan lebih tertarik untuk membentuk di dalam kita. Bisa bedain ya. Kalau kamu melayani orang lain lewat kamu saja tanpa ada Tuhan di dalamnya, orang dunia juga bikin itu, Pak. Betul ya? Bahkan mereka bisa bikin lebih besar daripada apa yang kita bikin. Harusnya begini, Tuhan mengubah hidup saya, konsentrasi di dalam saya, membentuk saya di dalam, sehingga apa yang Tuhan bentuk saya di dalam, saya salurkannya keluar. Pasti semua tentang kebaikan Tuhan yang kita ceritakan di luar sana. Amin. Nah, jadi pastikan hari ini ada kita terhubung dengan Tuhan, dengan semua harapan kita. Apa saja, sebut saja, menikah. Kalau ditanya, apa harapanmu menikah? Harus kamu bisa jawab. Amin. Saya dulu naik motor, sekarang naik mobil. Dulu saya berdoa, saya menikmati saja. Kalau mobil saya hari ini dipakai, kalau ditanya orang, kenapa kamu berdoa supaya punya mobil? Supaya saya bisa makin banyak melayani orang-orang. Nah itu, dulu saya cuma bisa paling jauh, saya pernah ke Pelabuhan Ratu naik motor, berdua istri. Lewat jalan potong tahap lah itu. Dia bilang jalan di situ dekat, tapi dia ngukurnya pakai mobil, saya pakai motor. Motor saya smash, Suzuki Satria baja hitam. Pergi dari rumah make up cakep, sampai di Pelabuhan Ratu hancur. Kemudian kita berdoa minta mobil, Tuhan kan pelayanannya susah. Ternyata enggak, Tuhan jawab. Terus sampai kami harusnya pelayanan kemana-mana. Masih punya motor, terpaksa naik kereta, terpaksa naik Grab. Pelayanan ke Dadap gitu. Tahu udah naik Grab, pulang balik pakai tol. Udah pas terima persembahan cuma 500.000, tekor bandar. Tapi itulah pelayanan. Amin. Karena pelayanan bukan cari uang. Tapi pelayanan apa yang saya bisa bagi buat orang lain, waktu Tuhan kerjakan itu dalam hidup saya. Saya nggak mungkin khotbah kalau belum saya lakukan dalam kehidupan saya. Itu sebabnya saya waktu minta Tuhan kasih mobil, saya tahu kenapa Tuhan kasih mobil. Supaya banyak tempat lagi yang kamu bisa lalui, kamu capai dengan tidak bersusah payah. Saya sampai ke Serang naik mobil. Kemana lagi, tempat-tempat yang jauh, Tangerang. Semuanya ada tujuannya. Karena itu tersambung dengan tujuan Tuhan. Amin. Bukan makin gagah-gagah saya, oh sekarang diberkati. Bukan. Sejak kita diciptakan di muka bumi, Kejadian 1:28, Allah udah bilang gini, lalu Allah memberkati mereka. Lihat, ada manusia belum bikin apa-apa loh. Jadi kalau orang berpikir, saya bikin ini supaya saya diberkati, kamu sedang ditipu sama iblis. Sebab sejak dari mula kita ini sudah diberkati. Amin. Makanya jangan minta-minta berkat. Lihat kiri kananmu, bilang begini, jangan minta-minta berkat. Hidupmu benar, janji Tuhan yang bilang ini, aku akan memberkati engkau. Amin. Gak usah doa semalaman untuk minta berkat. Oh kita doa semalaman supaya kita diberkati, kamu sudah diberkati. Tahu enggak, waktu kamu doa semalaman tanpa tujuan yang benar, kamu dibikin capek sama iblis. Ayo pergi terus, ayo terus. Tapi kan doa perlu. Makanya ketahui dulu tujuan Tuhan supaya perlu. Ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya tanya, iman dulu atau harapan dulu? Semua akan berkata iman, padahal baca ayatnya baik-baik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi karena ada harapan, maka kita butuh iman. Jangan salah ya Pak. Kalau hanya iman, kita tahu yang penting punya iman. Nanti harapan saya muncul, kamu lagi agamawi, lagi ritual-ritual agama. Kami menyembah supaya saya diberkati. Enggak. Makanya harapan itu menjadi penting. Makanya saya mau bilang gini, adakah iman yang lahir kalau enggak ada harapan? Mau jadi orang beriman? Punyalah harapan yang banyak.
Dan harapanmu itu pastikan sesuai dengan tujuan Tuhan. Saya pengusaha Pak, saya berharap usaha saya besar. Pastikan dulu kamu tahu kalau Tuhan menjawab harapanmu, apa yang kamu bikin. Supaya saya bisa liburan, keluar negeri, keluar angkasa, gak apa-apa. Yang penting saya liburan, foto-foto di mana, selfie. Apakah itu tujuan Tuhan? Setiap kali saya melayani orang, kemarin saya melayani orang, hampir 500 orang, 2 hari gitu. Ada rasa gitu, oh iya ya supaya orang tahu saya lagi ngapain, pingin foto gitu sama mereka rame-rame. Soalnya ada artis ya kan, ada pengusaha, pingin foto gitu. Tapi tahu nggak Roh Kudus tiba-tiba tuh berbicara, kamu bikin ini untuk apa? Aku masih izinkan. Kau bikin ini untuk apa? Supaya orang tahu kamu sedang dipakai Tuhan? Akhirnya saya putuskan enggak. Pergi naik pesawat ke kota ini, ke kota ini. Pingin rasanya posting dalam pesawat gitu. Loh iya kan, kebanyakan kita kan begitu ya. Posting dalam pesawat supaya kita orang-orang tahu kita naik pesawat. Lalu ditanya, apa tujuannya? Apakah ini selaras dengan tujuanku Gideon? Saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Jadi kamu ceklah Facebook saya, IG saya, enggak ada foto-foto tentang pelayanan. Biasanya cuma nasihat-nasihat. Ya? Tanpa sadar Pak, kita punya harapan palsu. Kita ngomong shalom, shalom puji Tuhan, Tuhan luar biasa hari ini. Tapi di dalamnya supaya orang tahu bahwa gini, kamu juga ternyata diberkati ya sama Tuhan. Gimana bersaksi? Bersaksi itu Pak, memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Hati-hati loh. Imanmu akan diuji lewat harapanmu. Gak apa-apa sedih dulu gak apa-apa. Mikir dulu gak apa-apa. Saya tunggulah Bapak Ibu mikir. Daripada saya khotbah gak ngerti-ngerti buat apa. Saya ini pemberita firman. Firman itu harusnya kamu tangkap, kamu cerna, kemudian kamu putuskan, kamu lakukan. Makanya pergi saya kemana saja, saya tahu saya disertai Tuhan. Kenapa? Saya nggak punya harapan buat diri saya. Kalau ada harapan buat diri saya, mana tujuan Tuhan? Pergi dari Bogor ke Sukabumi, macetnya kan kadang-kadang luar biasa. Jaga mulut, kenapa? Karena saya tahu ini sedang mengerjakan tujuan Tuhan, nggak boleh ngomel. Saya tegur nih, ini anak putra rohani saya nih. Kalau dia mulai ngomel gitu, wah klakson-klakson. Jangan lupa kamu hamba Tuhan. Nah, betul sih orang nyalip gitu. Kamu hamba Tuhan. Kalau nanti ketabrak gimana? Ya kita masukin bengkel. Uangnya dari mana? Kan Tuhan yang nyuruh kita ke sini, pasti Tuhan yang tolong. Simpel gitu kan. Kita yang bikin jadi rumit. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak punya harapan jadi rumit? Karena kita berharap kita itu memenuhi harapan kita. Padahal pastikan dulu semua harapanmu setuju selaras dengan keinginan Tuhan. Soalnya bilang begini, Tuhan saya berdoa supaya istri saya cepat mati, supaya bisa kawin lagi. Loh, ada nggak yang berdoa begitu? Ada. Apakah itu setuju selaras dengan harapan Tuhan? Pasti enggak. Yang harusnya kita doakan apa? Tuhan berikan saya kekuatan untuk menerima istri saya yang kayak modelnya begini Tuhan. Berikan saya kekuatan untuk terus mengasihi. Tapi kita selaras dengan Tuhan. Kasih saya ke Tuhan, kita nggak mampu mengasihi orang-orang yang selalu menyebalkan tiap hari, betul ya? Dari mana kekuatan itu? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan kita melakukan itu. Jangan takut. Mintalah yang besar, tapi pastikan itu selaras dengan hati Tuhan. Amin ya. Saya ajar nih, ini putra saya ini hamba Tuhan juga. Nanti sore dia akan khotbah. Saya udah minta izin Pak Gembala, ya nanti akan dia sharing juga. Saya bilang sama dia, kamu nggak usah pakai nama, kartu nama untuk mempromosi diri kamu, enggak. Kalau memang Tuhan punya tujuan buat hidup kamu, Tuhan orang-orang akan cari kamu. Tugas kamu adalah gini, persiapkan diri kamu belajar, ada waktu untuk berdoa, baca firman, renungi lagi. Sisanya itu urusan Tuhan. Gak usah kenalin sama ini, kenal ketua sinode ini, ketua ini, teman ini, gak usah. Promosimu itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan tahu ada tujuan Tuhan dalam hidupmu.
Amin. Nah iya, itu yang kita harus kejar, itu yang kita setiap kali kita hari Minggu ibadah, oh ini tuh janji Tuhan. Makanya kita pastikan iman kita itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti begini, orang kalau nggak punya harapan, maaf ya saya harus bilang ini, itu sama seperti orang tidak beriman. Saya beriman sama Yesus, amin. Kalau saya tanya, untuk apa? Apa harapanmu beriman sama Yesus? Yang saya tahu sampai hari ini cuma satu aja. Supaya nggak masuk neraka. Supaya saya masuk surga. Tahu nggak ada firman-firman yang lain? Supaya kamu terus bisa mengerjakan apa menjadi kehendak Bapa di surga. Betul? Supaya kamu bisa tolong orang lain, kasih orang lain. Supaya kamu melakukan itu kepada orang-orang yang susah, murah hati dan sebagainya. Kita nggak pernah dengar itu loh. Kita nggak mau lakukan itu. Pokoknya saya yang penting nggak masuk neraka. Masalahnya kamu belum mati-mati. Sampai hari ini masih hidup. Masa doanya cuma gini, oh Yerusalem. Masih muda bikin sesuatu, betul. Kita ada di muka bumi ini karena ada tujuan Tuhan, setuju? Nggak setuju kayaknya ya. Kita ada di muka bumi ini karena ada tujuan Tuhan buat hidup kita. Amin ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti ada tujuan Tuhan. Kalau nggak tahu apa tujuannya, minimal kamu ajar anak-anakmu supaya takut akan Tuhan. Jangan cuma dilahirkan mereka, terus mereka bertumbuh tanpa mengenal akan Tuhan. Percayalah, yang menderita nanti terbesar adalah keluarganya sendiri. Penderitaan terbesar dari seorang bapak, ibu, tahu nggak apa? Kalau nanti di masa tuanya, anak-anak nggak mau lagi dekat dengan mereka. Itu penderitaan, Pak. Sekali lagi, penderitaan terbesar dari bapak, ibu, orang tua adalah gini. Waktu di masa tua mereka, anak-anak nggak merindukan mereka lagi. Nggak ada keinginan pulang, nggak ada keinginan untuk ketemu. Kalaupun dia pulang, karena orang tuanya sakit. Bukan karena ulang tahun. Hati-hati. Makanya hari ini saya benar-benar menghabiskan waktu saya sama anak saya. Karena saya pikir nanti suatu kali dia akan selesai. Dia menikah, dia punya anak, dia pasti mulai nggak punya waktu buat bapaknya. Tapi saya yakin sekali dengan apa yang saya buat. Sekalipun nanti dia sudah menikah, kerja, punya anak dan sebagainya, dia akan selalu merindukan orang tuanya. Kenapa? Karena hari ini orang tuanya adalah orang yang disayangi sama anak-anak. Amin. Apa kita selesai aja? Kayaknya wajahnya udah agak nggak enak dilihat hari ini ya. Jadi dengarkan ini baik. Yang pertama adalah gini, harapan adalah landasan iman sejati. Ayo Pak, Bu, punya harapan. Tanya sama dirimu, Tuhan apa ya harapanmu sama aku selama aku masih hidup di muka bumi ya? Selama aku bekerja di kantor, apa ya harapanmu? Jangan cuma mengejar gaji UMR gitu. Wah puji Tuhan hari ini kontrak saya jadi pegawai tetap, haleluya. Selalu diukur sama uang gitu. Gak pernah orang mengukur, saya makin takut sama Tuhan gak ya? Saya kalau melihat dosa masih jijik gak ya? Atau saya mulai biasa-biasa aja. Kita harus punya hal-hal seperti itu. Amin. Jadi ingat sekali lagi, buat harapanmu. Pulang nanti pastikan dirimu, kamu punya harapan. Jangan cuma datang, ibadah pun ada harapannya, betul? Kenapa kamu datang ibadah? Tahu nggak? Saya survei, semua menjawab begini, karena ikan hari Minggu Pak. Masa orang Kristen nggak ke gereja hari Minggu? Serendah itu ke arti ibadah? Padahal tuh bilang begini, ibadah itu berguna dalam segala sesuatu karena mengandung janji. Janji siapa? Janji Tuhan. Makanya waktu datang ibadah, kamu harus mengejar janji Tuhan yang menjadi harapan kamu, yang berguna dalam segala sesuatu, betul? Untuk sekarang dan untuk nanti.
Oh Tuhan tolong, sedih sekali mereka hari ini. Ampuni saya khotbahnya hari ini. Tapi biar Tuhan, mereka betul-betul mengalami sesuatu hari ini. Yang kuliah, jangan cuma lulus Pak, teman-teman. Yang kuliah jangan cuma lulus. Nanti kalau saya lulus, saya kerja jadi pegawai negeri. Hei, mengejar pegawai negeri. Lebih besar Tuhan bikin buat kamu. Amin. Kenapa enggak mimpi jadi kepala cabang gitu? Atau owner gitu? Bapak enggak mungkin. Bagi kamu enggak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Tergantung ada harapan apa enggak. Supaya imanmu bertumbuh. Saya bukan apa-apa Tuhan. Keluarga saya miskin, keluarga saya susah, saya kuliah aja susah. Tapi saya tahu punya Tuhan yang dahsyat. Saya mau nanti menjadi pemimpin. Apa yang salah itu? Setan yang bilang begini, enggak mungkin loh dari keluarga susah. Itu setan yang ngomong gitu. Tuhan bilang bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Harusnya Anda jadi semangat gitu. 1 bulan saya ibadah 4 kali, 5 kali di sini. Masa Tuhan saya nggak dapat apa-apa? Itu kita harus kejar gitu. Saya nggak mau sakit Tuhan. Supaya saya kalau ibadah, saya bisa naik tangga. Gak usah naik lift. Itu juga harapan itu. Amin. Gak usah begini supaya saya nanti ibadah ditumpang tangan. Saya terjatuh, tergeletak, nangis-nangis. Gak penting nangisnya, yang penting ngerti apa maksud Tuhan. Oh saya jadi marah ya. Enggak, saya semangat ini. Karena wajah Anda enggak kelihatan semangat, amin. Harusnya kita semangat ke hadapan Tuhan, betul ya. Kamu tiap minggu dengar khotbah. Bahkan ada lebih lagi dari YouTube, dari TikTok kamu dengar. Hanya jadi pengetahuan saja. Enggak banyak kita memutuskan, saya akan lakukan. Putra saya ini Pak Hengki paling tahu hidup saya sama istri. Kadang-kadang dia datang ke rumah, dia lihat bagaimana kami berinteraksi. Enggak ada yang perlu disembunyikan. Kenapa? Karena saya enggak mencari popularitas. Amin. Yang kedua. Ayo kita baca Roma 15:13. 3, 2, 1. Semoga Allah sumber. Allah apalah? Sumber. Katakan Allah adalah sumber pengharapan. Makanya begini, kalau kamu punya harapan, tapi enggak terjadi karena ada orang-orang jahat di sekitarmu yang menggagalkan kamu, gak usah marah. Kenapa? Allah sumber kita. Amin. Banyak orang bilang nih, saya udah gak mau ke gereja lagi loh. Kenapa? Nyakitin aja orang-orang. Padahal harapan Tuhan besar sama kamu. Ingat loh, Allah sumber pengharapan kamu. Pengharapanku hanya Yesus saja, betul? Gak ada yang lain. Suamimu bukan sumber pengharapanmu. Istrimu bukan sumber pengharapanmu. Saya begini Pak, habis istri saya sih gak bisa memenuhi harapan saya. Hei, baca jangan jelas ini. Sumber A, semoga Allah adalah sumber pengharapan. Orang-orang cuma bisa menyakiti kita kok. Orang-orang cuma bisa menarik kita ke bawah kok. Orang-orang cuma bisa menyingkirkan kita kok, melukai kita. Tapi Tuhan gak pernah loh bikin begitu sama kita. Itu gak kita lihat loh. Mahatma Gandhi bilang satu kali, aku bangga sama Yesusmu. Tapi aku gak pernah bangga sama pengikut-pengikutmu. Karena kelakuan mereka gak pernah sama Yesus. Itu sebabnya dia nggak memutuskan untuk jadi orang Kristen. Karena satu kali datang beribadah, dia dilihat seperti orang tidak berbudaya, beradab. Karena pakaiannya, karena di gereja semua pakai jas, pakaian hebat, cantik. Kayak kita semua ini. Kalau ada nanti datang orang, kainnya lusuh. Kemarin saya tahu ada 2 orang suami istri, datang ibadah, mereka sambut. Itu harusnya kita kerjakan. Tugas kita berbuat baik. Tugas kita bukan curiga. Karena memang ada kasus-kasus gitu, nyamar, betul ya? Ada, tapi jangan jadi satu orang
yang memang suka bikin gitu, kita menjernalisasi semuanya begitu. Tugas kita membagi kasih. Bilang kiri kananmu, bilang Yesus itu sumber harapan kita. Amin. Jangan cuman pinter nyanyi, bilang. Kalau nyanyi kita sampai miring-miring gitu, lompat-lompat. Tapi begitu susah, bukan cari Yesus, cari teman, cari orang. Tolongin saya dong. Saya lagi gak bisa makan. Kalau orang gak kenal Yesus sebagai sumbernya, gak apa-apa begitu. Orang dia gak kenal sang sumbernya. Tapi kalau kenal pertama, saya ingatkan ya, gak salah minta tolong sama orang. Tapi yang pertama datang sama Tuhan. Buka tempat makan, di meja makan. Cuma nasi, gak ada yang lain, gak ada rekan-rekannya. Nasi doang sama piring. Gak usah marah-marah. Tandanya kamu punya harapan. Dengan nasi pun masuk di perut kamu, itu seperti multivitamin. Daripada semua lengkap, ada babi kecap, babi goreng, babi guling, babi lempar, entah apalah itu. Enak kita makan, terus kita bilang makasih Tuhan, semua jadi sakit penyakit karena nggak ada ucapan syukur. Saya senang diajak makan, tapi hari-hari ini saya belajar untuk makan itu secukupnya. Tuhan senang dengan secukupnya, karena cukup itu artinya buat kita. Kalau lebih, itu buat orang lain. Ada budaya bilang gini, jangan sisain makanan ya, sampai habis. Kita habiskan makanan karena sayang kalau enggak habis. Kita makan, muncullah kolesterol, tensi, darah tinggi. Padahal enggak apa-apa, pastikan dulu kalau makan, segini aja. Rakus itu apa? Harusnya segempal dia makan 5 gempal gitu. Nah, itu rakus namanya. Amin. Harusnya segini aja udah cukup. Ingat ya, 2 Bapa kami, berikanlah kami makanan secukupnya. Kalau lebih bukan 2 Bapa kami, itu 2 Bapa kau itu. Allah adalah sumber pengharapan. Artinya kita jangan pernah meninggalkan ini. Segala sesuatu terjadi, ingat ada Tuhan. Orang-orang boleh jahat, di kantor kamu dibully, di kantor kamu disalib. Ada orang-orang makan tikungan, kamu yang lagi bikin orang yang salib kamu dari belakang. Jangan marah, karena pengharapanmu bukan mereka. Bagus kalau bos kita baik, betul ya? Kan gak semua bos baik. Bagus kalau rekan-rekan kita baik, tapi kenyataannya gak semua baik. Masa kita berhenti berharap? Udahlah, saya nggak bakal jadi apa-apa di perusahaan ini. Salah kamu. Kamu nggak melihat Tuhan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Percaya Tuhan? Yakin percaya Tuhan? Berarti nggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau orang bilang percaya Tuhan, tapi pikirannya selalu begini, apa bisa Tuhan tolong saya? Maaf ya, saya mau bilang, kamu tuh sebenarnya nggak percaya Tuhan. Kamu tuh meragukan Tuhan. Tapi sudah bertahun-tahun Pak begitu. Tapi kamu hidup sampai hari ini. Mungkin kamu enggak ke Holy Land, enggak. Tapi kamu hidup. Anak-anakmu oke semua. Tapi yang lain ke luar negeri. Ya enggak apa-apa, kamu keluar kota aja. Yang penting kamu keluar. Amin. Nanti kalau dibawa ke luar negeri kamu juga bingung. Ini kalau buang air besar di mana? Makan caranya gimana? Betul ya? Ada orang pingin gitu loh, padahal semua ada tahapan-tahapannya. Saya juga pernah sama istri naik kapal kelas 1 pulang ke Medan. Kelas 1 itu kan sangat mahal. Makanlah kami di meja. Saya nggak pernah tahu bagaimana cara makan dengan garpu yang banyak, pisau yang banyak. Saya bingung. Jadi apa yang saya lakukan? Saya lihat aja istri saya pegang apa, saya pegang. Dia pegang ini, saya pegang. Dia pegang itu, saya pegang. Dia minta ini, saya ikut. Dia ngambilnya perempuan makannya kan sedikit, tapi banyak, enak gitu. Kalau kita ini, kalau belum makan nasi, belum makan. Udah selesai sebagainya, makan buah. Oh dia ambil dulu buah, makan saya ikut-ikutan lah. Keluar 1, saya makan, ikut-ikutan. Sampai di kamar saya bilang, sayang, kok aku masih lapar ya? Loh kenapa tadi nggak makan banyak? Emang boleh?
Iya boleh lah, kamu nih kelas 1. Lihat bodohnya itu. Gak ada yang larang kamu makan 1 baskom, gak ada. Ini kelas 1. Kamu prioritas. Karena tidak punya pengetahuan, lihat. Sejak hari itu saya putuskan. Saya miskin waktu itu, saya susah waktu itu. Tapi anak-anak saya jangan sampai bodoh kayak bapaknya. Apa yang saya bikin? Kalau ada uang saya ajak mereka nginap di hotel. Ajarin mereka cara makan. Jangan kayak bapaknya salah makan. Ada sendok sup yang kecil. Aduh gak ngerti lah saya tuh. Buat saya tuh semuanya sama. Alat makan udah kan. Kalau buat orang dilihat cara kamu, saya bilang gini. Dari cara kamu mengambil sendok mana untuk makan apa. Kamu ketahuan kamu dari mana. Haleluya Tuhan Yesus. Kami terbiasa kalau makan pakai tangan, nyam gitu, Batak gitu loh. Dikasih garpu, nggak lakunya kami kayak gini. Kami biasa pakai tangannya kami. Papi ini di hotel, etika, manner, harus belajar. Apa yang saya bikin? Saya putuskan, saya ajak anak-anak saya, nak ke hotel nak. Dia lihat harga hotel, mahal. Tapi nggak apa-apa, belajar itu mahal. Amin? Belajar itu mahal. Amin? Belajar itu mahal. Amin? Belajar itu mahal. Amin? Nggak banyak yang bilang amin soalnya. Loh, belajar itu mahal. Kita jangan cuma tahu injak gas, lepas injak rem. Saya bawa mereka. Makan pagi, sarapan. Nak, semua itu kamu boleh makan. Wih, anak saya kaget. Dulu mana pernah bapaknya. Tiap makan dia bilang, jangan banyak-banyak, ada adekmu. Semuanya dibatasi. Jangan banyak-banyak, nanti habis beras kita. Saya bayar mahal buat anak saya. Tapi sehari ini, dia nggak pernah malu masuk keluar hotel. Dia tahu dirinya siapa. Orang percaya. Bukan jadi sok-sokan, saya udah nginap di sini loh. Enggak itu. Saya ngerti ternyata cara minum kopi, cara ngobrol waktu makan, saya jadi ngerti. Kita kan nggak ngerti kan, sambil makan mulut kita, oh ya gitu, ada etikanya. Waktu orang lagi ngomong, kita lagi makan, kita berhenti dengarkan dia ngomong, oh gitu ya Pak. Oh jadi gimana Pak? Kita tahan dulu makannya. Kalau kita kan enggak. Oh nggak begitu, mulut kita lagi belepot, ada cabai, giginya kelihatan, ada sambal di situ, jangan gitulah. Amin. Belajar itu mahal. Belajar itu mahal. Belajar itu mahal. Termasuk ibadah ini juga mahal karena ini semua tentang Tuhan yang kita perlu pelajari. Ayo kita baca. Daniel 3, 17, 18. 3, 2, 1. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dari dalam tanganmu ya Raja. Karena Daniel, Sadrak, Abednego lagi difitnah. Kenapa? Dia nggak mau menyembah dewanya. Jadi mereka bilang, tuh orang Yahudi itu nggak mau menyembah. Hukumnya apa? Masukkan mereka ke perapian yang menyala-nyala. Dan waktu dia berhadapan sama Raja, dia bilang begini, kami percaya Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian menyala-nyala ini. Sebuah iman yang keren. Dengar ya Raja. Ayat 18 bilang ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Wah, bisa gak kita bikin gitu? Karena kamu Kristen, kamu gak dipromosi. Kamu bisa bilang begini, saya percaya Tuhan akan promosi saya. Tapi sekalipun Tuhan gak promosi saya gak akan tinggalkan Yesus. Amin. Sekalipun hari ini saya belum menikmati apa yang seharusnya saya nikmati. Kerja masih biasa-biasa. Saya tetap akan menyembah Tuhan. Makanya Yesus itu paling marah ya kalau orang karena punya masalah gak ke gereja lagi. Ribut suami istri, telepon saya, Pak Gem izin ya, saya gak ke gereja. Loh kenapa? Saya kira berantem sama istri saya. Loh kenapa kamu yang berantem, Tuhan yang dikorbankan? Kamu yang punya masalah,
Bukankah sebenarnya kamu harus datang ke gereja, menemukan jalan keluar buat masalahmu? Ya lagi sakit. Sakitnya apa? Lagi flu. Flu-nya gimana? Ya batuk-batuk gitu. Datang lo ke gereja. Masih bisa jalan? Masih. Kuat. Berangkat lo ke gereja. Kita malah justru senang gini, lagi pilek aku Pak. Padahal pileknya juga enggak berat amat. Belum ngocor gitu. Masih cuma, aku nggak usah ke gereja ya. Celakanya suaminya bilang gini, ya udah nggak apa-apa cepat sembuh ya. Terus istrinya bilang begini, iya Pak, salam Tuhan Yesus ya, kurang ajar salam Tuhan Yesus. Harusnya gini, ayo berangkat. Mas dan perak nggak ada padaku, harusnya suami ngomong gitu. Mas dan perak nggak ada padaku, tapi demi nama Yesus bangkit berjalanlah, berangkat ke gereja. Amin suami-suami. Suami-suami amin. Iman seperti itu udah nggak ada. Lihat kenapa Daniel berani, karena dia harapan itu melahirkan keberanian. Amin. Saya punya harapan, saya nggak pernah takut menghadapi apapun, karena harapan saya selaras dengan Tuhan, sehingga kalau saya berjalan, Tuhan pasti tolong saya. Tahu nggak hikmat ini satu kali waktu saya dapat pelayanan. Pelayanannya saya yang minta, sebenarnya ditetapkan tanggal sekian misalnya. Bisa nggak dipindahkan tanggal sekian? Dipindahin sama mereka. Ya udah saya berangkat naik pesawat. Tiba-tiba sontak mendarat di tengah-tengah perjalanan, goncang pesawat. Wah begitu. Semua orang teriak nama-nama Tuhan masing-masing. Allahu Akbar, takbir, semuanya keluar. Saya juga nggak lupa bilang, Tuhan tolong. Tahu nggak Roh Kudus tiba-tiba bilang apa sama saya? Siapa yang nyuruh kamu pergi? Ini kan keinginan kamu. Saya bertobat waktu itu, ampuni saya Tuhan. Sejak hari itu, saya nggak pernah minta jadwal. Pak bisa nggak tanggal ini? Cek jadwal saya, nggak bisa. Ya sudah, saya nggak kasih, coba aja cari tanggal lain, saya nggak mau. Kenapa? Kalau goncang di atas, nanti Tuhan ngomong, siapa lu suruh kesini? Tapi kalau bilang, bisa tanggal ini Pak, bisa. Biar goncang, saya tetap tenang. Tahu kenapa? Paradigmanya gini, kan Tuhan yang suruh saya ke sini, masa Tuhan nggak tolong saya? Amin. Ya saya bilang gini, maaf nih, kalaupun sampai jatuh nih, tabrakan nih pesawat, pasti saya ditolong Tuhan. Ya saya nggak pernah sih dengar ya, tapi buat saya itu sebuah paradigma yang membuat saya berani kemana saja. Oh jangan berangkat loh jam segitu ada turbulens kalau di situ. Dan tiap hari bisa seminggu terjadi begitu. Kemarin saya ke Palembang, istri saya udah bilang gini, aduh kita tahu kan Palembang itu goyang pesawatnya. Saya cuma bilang, kan Tuhan yang suruh kita ke sana. Panitia tanya, Pak Gideon tanggal ini bisa, sebentar saya cek ya, kosong. Saya tanya istri saya, kamu bisa nggak tanggal ini? Bisa, ya sudah, bisa. Berarti kan Tuhan yang ngatur itu. Enjoy saya. Ditanya, Pak aman di atas? Aman. Sementara ini dukung doa ya Pak Gem berangkat pesawat gitu. Saya percaya sama Tuhan. Itu tadi punya keberanian. Karena saya punya harapan. Melayani orang-orang bukan karena motivasi yang salah. Bukan karena uang. Tapi karena saya cuma membangun pria-pria. Bagaimana mereka menjadi bapak-bapak, pria-pria, suami-suami. Yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan, berat sekali perjalanan ini. Dan ini ya, dari semua harapanmu Tuhan bilang gini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Nggak ada mengecewakan. Tapi kok nggak terjadi Pak? Sampai hari ini harapan saya, coba cek. Apakah harapanmu selaras dengan Tuhan nggak? Itu aja ceknya, gampang itu. Kalau selaras, pasti terjadi. Karena dia bilang, gak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Jadi waktu kamu terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, berarti gini, dia tidak pernah mengecewakan harapanmu. Kalaupun harapanmu hari ini mengecewakan, saya yakin dengan pasti, karena itu tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Amin. Saya berharap Pak,
Saya jadi suami, jadi istri, suami saya tuh ganteng, tinggi langsing. Kalau jalan tuh, wah dikagumin orang. Tahu kenapa Tuhan gak kasih? Sebab nanti kamu tiap hari cemburu aja sama suami. Udah, suami istri, yang pas itu di sebelahmu. Udah, coba lihat kiri kanannya. Bilang gini, kamu yang pas buat saya. Amin. Gak usah marah-marah. Lihat, tidak mengecewakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Pulang dari sini, Bapak-bapak, apa saja dalam hidup ini, cari Tuhan, supaya harapanmu selaras dengan Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama saya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari arahkan hatimu sama Tuhan. Katakan sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari tundukkan kepalamu sebentar. Ambil keputusan hari ini. Mungkin keadaanmu lagi sulit. Banyak masalah dalam keluargamu, usahamu, pekerjaanmu. Selalu berkata begini, ku mau memujimu. Itu adalah ungkapan yang selalu kita mau naikkan. Jangan pernah melupakan sumber kita. Dan kalau hari ini ada harapanmu yang sudah dijawab, kita harus berkata semua ini untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Bukan yang lain. Kalau banyak hari-hari yang belum terjadi dalam hidupmu, ayo cek. Jangan-jangan ini ambisi saya, harapan saya. Tapi bukan seperti yang Tuhan mau. Kalau itu yang terjadi, tinggalkan saja. Kembali sama Tuhan. Karena cuman Allah satu-satunya sumber pengharapan kita. Bukan manusia. Manusia bisa mengecewakan kita, melukai kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak melukai kita. Kalaupun sudah selaras dengan Tuhan, kenapa hari ini masih susah? Jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan kamu, melatih kamu untuk menjadi orang yang dapat dipercaya ketika harapanmu terpenuhi. Kamu tidak jadi sombong, tapi kamu tetap rendah hati. Kamu tetap menggunakan apa yang Tuhan kasih dengan harapan itu untuk memberkati orang lain. Memuliakan nama Tuhan. Bapakku berdoa buat mereka semua hari ini. Bahkan yang putus harapan, biarlah harapannya kembali. Yang tidak tahu lagi harus apa, mereka ingat pagi hari ini bahwa Tuhanlah sumber pengharapannya.
Waktu dia datang sungguh-sungguh sama Tuhan, menyerahkan seluruh harapannya yang selaras dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih, tolong mereka Tuhan, taruh tangan-Mu di dada. Bapa, Engkau melihat setiap orang yang menaruh tangannya di dada. Mereka lagi membutuhkan Tuhan, supaya harapan mereka yang dia naikkan kepadamu itu selaras dengan Tuhan. Dan mereka mulai hari ini menemukan harapan itu. Mereka bukan hanya cuma berdiri teguh dalam pengharapan, tapi mereka tahu apa yang mereka harapkan. Harapan itu bukan untuk kepentingan diri mereka, tapi karena ada tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah itu mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami buat segala harapan-harapan kami yang salah, tapi biarlah Tuhan mulai hari ini, Tuhan tolong kami supaya setiap harapan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini. Dan apa saja yang mereka naikkan di tempat yang tersembunyi, Engkau mendengarkannya. Dan aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mendapat jawaban. Karena harapan tidak pernah mengecewakan. Itu firman-Mu yang berkata. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, sebentar kita akan berikan persembahan. Mari kita petugas kolektan dipersilakan untuk maju ke depan. Lagu ketiga. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Bersama-sama katakan, Tuhan memberi kehadirannya, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi kehadirannya, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu terakhir. Yesus setia menyertai kehidupanku. Yesus setia menggenapi janji-janji-Nya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiran-Mu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Yesus setia. Saya serahkan pada Pak Gideon untuk doa berkat.
Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku, ku mau setia sampai akhir. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku, ku mau setia sampai akhir. Mari arahkan hatimu sama Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah-limpah. Diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati apa saja yang kau perbuat. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati semua.